Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengetahui tentang apa itu sniffing. Maka di video kali ini, saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan sniffing dan hal-hal yang berkaitan dengan sniffing. Saya Fani Sepetin Nurcahyani, NIM 190512140015 dari kelas Sistem Informasi A. Berikut ini adalah pembahasan yang nantinya akan saya jelaskan pada video ini. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, tipe-tipe serangan atau attack. Yang ketiga, sniffing. Dan yang keempat, praktikum sniffing. Seiring dengan berkembangnya teknologi keamanan jaringan, ternyata tidak bisa menjamin sepenuhnya untuk melindungi sistem dari serangan attacker. Berbagai cara akan dilakukan oleh attacker agar dapat mengganggu sistem yang ada. Seperti dengan cara membanjiri traffic pada jaringan sehingga dapat menghabiskan resource pada server, dan server yang kita miliki akan berdampak tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Maka dari itu, dengan adanya sistem keamanan komputer, bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Di lain sisi, sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya pengguna komputer saat ini. Tipe-tipe serangan. Ada 4 pembagian tipe serangan atau attack. Yang pertama yakni access attack. Suatu usaha untuk mendapatkan informasi yang tidak boleh dilihat atau unauthorized to see. Dan serangan ini dapat terjadi di tempat informasi berada atau disimpan atau pada saat ditransmisikan. Ada beberapa macam access attack. Yang pertama ada snooping, lalu ada eavesdropping, kemudian ada passive attack, dan interception atau penangkapan. Yang kedua adalah modification attack. Serangan modifikasi ini adalah suatu upaya untuk mengubah informasi yang penyerang tidak diizinkan untuk dimodifikasi. Dan serangan ini bisa terjadi dimanapun informasi berada, baik pada tempat penyimpanan maupun ketika ditransmisikan. Serangan modification attack ini bertujuan untuk merubah integritas dari informasi. Ada beberapa pembagian juga dari modification attack ini. Yang pertama adalah replay. Yang kedua, modification. Dan mereka memiliki karakteristik yang membedakan masing-masing. Yang ketiga adalah denial of service atau biasa dikenal dengan DOS. Jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan resource yang dimiliki oleh server atau komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Hal ini juga sudah saya sedikit singgung pada pengantar sebelumnya. Yang terakhir adalah repudiation attack. Repudiation sendiri arti lainnya yakni penolakan, merupakan sebuah serangan terhadap pertanggungjawaban informasi. Dengan kata lain, penolakan merupakan usaha untuk memberikan informasi palsu atau menolak bahwa suatu peristiwa atau transaksi nyata yang seharusnya terjadi. Sebagai tambahan, ada MITM atau Man in the Middle, merupakan sebuah istilah yang biasa digunakan ketika hacker memposisikan dirinya di antara percakapan dua belah pihak, seperti halnya user dan website. Pengertian sniffing.
Sniffing dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyadapan yang dilakukan di dalam jaringan yang bertujuan untuk dapat mencuri data-data pribadi ataupun akun lain yang bersifat privasi. Karena adanya data yang mengalir pada suatu jaringan bersifat bolak-balik, maka dengan proses sniffing ini dapat menangkap paket yang dikirimkan dan terkadang menguraikan isinya dari RFC atau Request for Comments. Dengan kata lain, sniffing memungkinkan untuk bisa melihat segala macam lalu lintas yang terjadi, baik protected maupun unprotected. Kemudian, sniffing sendiri terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah passive sniffing, merupakan suatu tindak kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Ada beberapa tools yang sering digunakan untuk passive sniffing, seperti Wireshark yang nantinya akan kita gunakan juga pada praktikum sniffing di akhir bagian video ini. Kemudian yang kedua ada TCP-DUM, lalu ada Kismet, Ethercap, DSNIF, dan lain sebagainya. Yang kedua ada active sniffing, suatu tindak kejahatan penyadapan dengan cara mengubah isi paket data dalam jaringan. Tindakan active sniffing ini yang paling sering dilakukan adalah ERP poisoning dan man-in-the-middle attack. Selanjutnya, kita akan mulai melakukan praktikum sniffing di software GNS3 dan Wireshark. Oke, di sini kita tunggu dulu proses bootingnya. Kemudian setelah proses ini selesai, kita create new project agar memudahkan dalam menemukan filenya. Di sini saya beri nama file sniffing dan kita save. Oke, setelah itu nantinya kita akan membuat sebuah skema jaringan yang terdiri dari dua PC yang akan dihubungkan oleh kabel Ethernet. Nah, di sini saya sudah membuat PC yang juga sudah saya buatkan alamat PC-nya masing-masing dan sudah saya hubungkan dengan satu kabel Ethernet. Kemudian kita running dulu. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai proses running itu, selanjutnya kita buka di Microsoft XP-nya, baik PC 1 dan juga PC 2. Setelah itu, kita buka command prompt untuk melakukan ping ke PC 2 dan kita inputkan terlebih dahulu IP dari PC 2. Kemudian kita enter, ya kita lihat sudah bisa tersambung dengan PC 2. Setelah itu kita beralih ke PC 2 dan kita buka terlebih dahulu Windows Explorer dan kita buat satu file yang nantinya akan menjadi objek untuk ditransfer dengan PC 1. Di sini saya beri nama file ini test dan
Kemudian di dalamnya saya membuat satu file txt dokumen dan saya rename menjadi coba. Setelah itu kita buka file txt dokumennya dan saya membuat suatu isi atau message-nya, yakni bunuh raja malam ini. Kemudian jika sudah, kita close. Karena saya di sini bertindak sebagai sniffer yang melakukan sniffing, maka untuk tujuan melakukan melihat data ataupun bisa juga mencuri pesan yang dikirimkan oleh PC2 ke PC1. Maka dari itu selanjutnya kita lakukan langkah selanjutnya dengan beralih ke PC1 dan kita Windows R dengan menginputkan double slice dan IP dari PC2. Tujuannya yakni untuk mencari file yang menjadi objek sharing data tadi dari PC2 ke PC1. Nah, di sini sudah kita bisa lihat ada file yang dimaksudkan tersebut. Kita buka dan kita cek dengan membukanya dan cocok message-nya bunuh raja malam ini. Baik, setelah itu kita akan melakukan tindakan sniffing dengan mengakses Wireshark. Nah, ini adalah tampilan dari proses directory di Wireshark dengan cara running. Setelah itu kita cari pesan atau teks yang ada bunuh raja malam ini. Biasanya ciri khasnya yakni dengan ciri itu biasanya read and response. Nah di sini sudah bisa ditemukan ya yang berisi teks bunuh raja malam ini. Setelah tercapture semuanya di Wireshark, jadi bisa disimpulkan praktikum di Wireshark maupun JNS3 sudah bisa berjalan dengan lancar dan sukses untuk bertindak sebagai sniffer. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya terkait praktikum sniffing ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.